Malam ini kita ngomongin materi dulu terkait kemih. KMB kita selesaikan malam inilah mudah-mudahan. Sisanya nanti kita TO KMB, kemudian lanjutkan maternitas anak dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya di KMB adalah eh, gangguan di sistem perkemihan. Gangguan di sistem perkemihan yang sering muncul adalah kalau tidak glomerulonefritis itu gagal ginjal kronik dan gagal ginjal akut serta ISK. ISK sedikit paling soalnya. Kalau glomerulonefritis, gagal ginjal kronik, gagal ginjal akut, masalah keperawatan yang sering dijadikan jawaban dan jadikan soal adalah terkait kelebihan volume cairan. Data mayornya kelebihan volume cairan apa? Bisa diingat? Masih diingat? Kelebihan volume cairan, data mayornya? Hiperpolemik, Pak. Iya, hiperpolemik tuh kelebihan volume cairan. Data mayornya UDEM. Tapi UDEM harus ada derajat UDEM atau disebut UDEM anasar. UDEM anasar. Ada UDEM anasarka. Jadi kawan-kawan kalau udah ada langsung UDEM anasarka di sana, maka langsung masalah keperawatannya adalah kelebihan ya hipervolemi atau kelebihan volume cairan. Itu untuk glomerulonefritis, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Untuk pemeriksaan labnya glomerulonefritis, gagal ginjal kronik atau gagal ginjal akut adalah ureum kreatinin untuk pemeriksaan labnya. Kemudian untuk perkusinya biasanya ketok ginjal, gitu ya. Kemudian ada di batu ginjal, ada juga masalah batu saluran kemih atau batu. Masalah keperawatannya biasanya yang diangkat adalah nyeri. Kalau skala nyerinya lebih dari 5. Oke, itu ya. Itu untuk batu ginjal. Kalau di ISK biasanya yang sering jadi pertanyaan sama masalah keperawatannya nyeri untuk infeksi saluran kemih biasanya di vignette-nya dibilang pasien sulit berkemih, hesistensi pada saat berkemih panas. Nah, itu biasanya ISK. Biasanya masalah kalau nggak masalah keperawatan nyeri ya tetap masalah keperawatan nyeri. Intervensinya biasanya kasih banyak minum air biasanya itu ya. Kemudian ini infeksi saluran kemih ya. Kemudian bagaimana kalau untuk infeksi saluran kemih, bagaimana cara mengajarkan cebok, gitu ya? Ceboknya adalah dari depan ke belakang, gitu ya? Itu untuk infeksi saluran kemih. Kemudian masalah keperawatannya biasanya nyeri. Kemudian BPH. Nah, di pengkajian BPH, kata kuncinya adalah urin menetes, tidak tuntas, apalagi ya, nyeri pada saat berkemih. Nah, itu. Biasanya yang ditanya pengkajian, pengkajiannya adalah colok Dubur. dubur. Bur. Colok dubur, colok bujur lah, colok dubur. Dubur. Nah, pokoknya kalau ada ditanya pengkajian, di atasnya ada tanda BPH. Ingat tanda BPH itu eh, urin apa tidak tuntas, berkemih tidak tuntas, menetes, pancaran urin menurun. Menurun. Benar, berarti Ya, nyeri pada saat nyeri juga. berkemih, betul. Maka pemeriksaannya adalah Colok dubur dubur. kalau di pengkajian. Masalah keperawatannya biasanya adalah
nyeri. Ingat skala nyeri. Harus ada skalanya nyeri. Tapi kalau sudah dioperasi, post op, biasanya yang ditanya adalah terkait irigasi selang pos TURP, transurethral resection prostatectomy, gitu ya, TURP. Nah, kalau pos TURP dibilangnya pasien merasa nyeri, kemudian terdapat ada sumbatan di selang tadi, selang irigasinya, maka lakukan irigasi atau lakukan aspirasi. Kalau selangnya terlipat ya, atau cegah selang terlipat. Itu pos TURP. Nah, biasanya yang ditanyakan terkait irigasinya ya. Oke. Kemudian irigasi kandung kemih udah. Oke, BPH udah. Oke, sudah lanjut itu. Kemudian batu tadi masalah keperawatan nyeri. Kemudian terapinya ESWL. Terapinya persiapkan ESWL. Gitu ya. Kemudian udah sih itu ya. Batu ginjal jarang sih. Persiapkan ESWL. Kalau gagal ginjal masalah keperawatannya tadi apa? Kelebihan volume cairan. Oke. Tapi kalau di sana terdapat ureum kreatinin meningkat, nah, biasanya persiapkan untuk hemodialisis. Tapi kalau biasanya sudah udemana sarka, biasanya masalah keperawatan kelebihan volume cairan. Tapi kalau apa namanya ditanyanya pasien dipersiapkan untuk hemodialisa, nah, sering ditanyakan kalau untuk pasien hemodialisa adalah pengkajian kepatenan Avesan ya, atau Siminol yang sering ininya ya, Avesan. Tanda patennya Avesan, nah ini yang sering dijadikan jawaban adalah adanya vibrasi dan bunyi bruit di lokasi Avesan ya. Oke, ingat-ingat. Tanda kepatenan ada Avesan adalah adanya vibrasi, trill, getaran, atau adanya bunyi bruit, teraba getaran, trill, atau terdengar bunyi bruit. Oke. Tadi masalah keperawatannya apa? Kelebihan volume cairan. Kalau ada data mayor, UD mana sarka. Pemeriksaan urinnya adalah ureum kreatinin. Oke. Kemudian, oke, itu gagal ginjal. Tadi, oke, udah. Nah, terkait ini, kalau proseduralnya yang sering ditanyakan di prosedural adalah terkait pemasangan kateter. Masih ingat kemarin saya sudah memberikan kisi-kisi untuk pemasangan kateter? Sudah ya? Kalau dibilang dimasukkan kateter, kemudian ada tahanan lunak, kemudian pasiennya meringis nyeri, maka tindakan selanjutnya adalah anjurkan pasien tarik napas Napas dalam. dalam. Betul. Tapi kalau tahannya keras, Cabut. cabut. Tapi kalau kateter berhasil dimasukkan kemudian keluar tampak keluar urin, tindakan selanjutnya bukan Fiksasi. masukkan lanjutkan masukkan sampai percabangan. Hati-hati. Iya ya lupa Pak. Hati-hati. Masukkan sampai Ya, percabangan. iya. Tapi kalau sudah memasukkan sampai percabangan, Fiksasi si balon ya. kembangkan, betul balon. Makan balon. Kalau perawat sudah mengembangkan balon, Ditarik. tarik, sip, good. Hanya sebatas itu ya untuk kateter. Sisanya apalagi ya? Pemberian anti diuretik atau furosemid. Furosemid. Kalau dibilang pasiennya diberikan furosemid, apa pengkajian selanjutnya atau evaluasinya? Kalau tidak urin output,
Tekanan darah. adalah iya gini. Kalau tekanan darah itu sebelum, Pak. Sebelum ya, Pak. Sebelum. Kalau pertanyaannya kayak gini, apa yang harus dikaji sebelumnya sebelum pemberian furosemid? Nah, Tekanan maka darah. jawabannya adalah tekanan darah. Bandara. Kalau pertanyaannya adalah apa yang harus dikaji sebelum diberikan furosemid? Furosemid. Tekanan darah jawabannya. Tapi kalau apa yang harus dievaluasi, maka urin Urin output. output Pascal. atau nilai lab Kalium. kalium. Jawabannya antara dua tadi. Kalau ada nilai lab kalium dulu, tapi kalau tidak ada urin Urin output. output. Tapi kalau pertanyaannya pengkajian sebelum dilakukan furosemid tadi tekanan Darah. darah. Gitu ya.